ada posko, tanpa adanya sekretariat, itu kan menjadikan susah berkoordinasi pada tingkat akar rumput. Dan ini jembatan ini merupakan suatu tempat pos kamling Ramudo dan Dubalang yang ada di Tapien masing-masing. Khusus daerah ini yang pertama ya, Datuk. Iya betul. Ini Dubalang dan Ramudo Tapien sinergis ya. Bagian daripada sistematis untuk kepentingan orang banyak. Kemudian Pak RT yang kita banggakan ini, di samping RT juga seorang aparatur, dan ini tentu membaca, melihat dan bisa situasi kondisi saat sekarang ini apa yang beliau sampaikan. Dan inilah bahwasanya gadang gerundang di kubangannya, dan tahu di Kili Jawi, dan tahu di Poso Ayam, lingkungan RT situasi di sini juga agak rawan. Kenapa? Karena kondisi terkini dengan dilepaskannya para napi juga berpengaruh, juga termasuk pelajar-pelajar yang suka begal-begal dan keluar malam. Nah, ini tempatnya bisa menjadi basis untuk kita periksa malam-malam ini supaya tidak terfokus di bypass saja, karena asalnya dari sini juga banyak, dari Blimbing. Nah, oleh sebab itu kita sebagai bagian Dubalang dan Ramudo membaca apa yang harus kita laksanakan. Anak generasi muda Nagari Pos 9 ini bisa bersama-sama, ada FKAN, ada BMPM, ada Forum Mubalik, sehingga mereka ini kita semua tidak ada yang ditinggalkan dan ada yang meninggalkan. Semuanya sama, satu dalam atap, kepentingan adalah kepentingan sama, objeknya Nagari Pos 9 Tapian, programnya jelas untuk menolong orang banyak. Kemudian prosesnya apa? Kaderisasi kepemimpinan. Tanpa ada kaderisasi, tidak akan melahirkan orang-orang yang bisa bijaksana. Maka salah satu pentas adalah organisasi. Naif kalau tanpa organisasi kita bisa melaksanakan proses kepemimpinan itu dengan terukur, profesional, dan dinikmati dan dirasakan oleh orang banyak. Bagaimana kita bisa secara bersama-sama untuk bisa mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, dan telah dilaporkan oleh Ketua BMPN, juga telah dilaporkan oleh Ketua Harian FKAN, artinya menuju pada satu output, pada satu sasaran menolong orang banyak. Nah, so itulah bagi kita bersama-sama dengan didirikannya pos kamling untuk Ramudo Tapien dan Dubalang Tapien ini, kalau ada yang bertengkar, dia tidak punya kepala. Muaranya adalah proses. Maka BMPN salah satu proses daripada kepemimpinan pada masa yang akan datang. Apakah mampu mengakomodir, mampu mendelegasikan, mampu menerjemahkan apa kebutuhan-kebutuhan dan sigma-sigma yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Maka oleh sebab itu saya katakan, jam terbang dalam menjelajahi bagan suatu organisasi perlu faktor internal dan faktor eksternal. Kadang-kadang kita di internal juga mempengaruhi eksternal, eksternal juga mempengaruhi internal, sebaliknya. Nah, saya tidak baca selalu mendetil, tapi sudah paham kita apa yang saya sampaikan ini perlu koordinasi sehingga tidak tadi miskomunikasi. Karena koordinasi itulah mudah dibicarakan, tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan. Karena itu suatu situasi yang tidak signifikan. Tapi saat sekarang ini, ketika emergensi, saya rasa tidak ada masalah semuanya. Tapi ketika normatif, perlu duduk semeja. Kenapa? Ada pepatah mengatakan, sasek dujung balik ke pangkal, duduk satu meja kita. Apa yang masalahnya? Saya rasa tidak ada masalah. Karena negeri ini adalah untuk kita semua yang punya gotong royong, kebersamaan, solidaritas, kesetiakawanan. Nah, itu adalah bagian daripada gaya mindset daripada pendahulu kita. Kenapa? Pendahulu kita tidak punya akademis yang tinggi, tapi mampu menciptakan iklim yang sehat, mampu menetralisir permasalahan yang ada di negeri ini. Dan harapan itu tentu diwarisi oleh kader-kader yang sudah di dulu selangkah, di tinggi selantiang, menciptakan suasana yang kondusif di antara kita. Kita menuju pada suatu harapan, proses yang panjang, sehingga jangan nanti itikat baik kita semua ada embrio yang sifatnya melulantakkan persahabatan kita. Ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Kalau ada cara atau ion yang sifatnya merusak antara hubungan silaturahmi, kenapa? Hubungan antara individu itu sangat perlu kita bina. Kalau organisasi adalah kolektif, kolegial. Tapi individu seperti saya dengan Herman Jamal, nggak mungkinlah pecah gara-gara organisasi, karena punya hubungan yang berbeda dengan Martias, dengan sejarah yang berbeda, dengan Naro, atau dengan Indra Mirzal, atau dengan Risman. Itu berbeda hubungan, karena kita punya cara-cara yang tidak dimiliki kita berada dalam organisasi. Ketika masuk dalam satu badan organisasi, tentu kita bagaimana menyesuaikan kebijakan-kebijakan, hal-hal yang perlu kita persamakan. Nggak bisa hidup individual, percayalah. Karena cara berpikir individual akan melahirkan ide-ide yang tidak kolektif dan bisa terima orang banyak. Maka soal itu kepada kita semua, acara memang sederhana seperti malam ini. Tapi nilai-nilai, cara-cara, dan
konsep-konsep yang bisa dipahami oleh kita bersama, apa yang disampaikan oleh Ketua Harian FK tadi dan BMPN tadi, itulah sebenarnya adanya. Itulah yang kita harapkan. Dan itulah harapan kita bersama sebagai anak Nagari Pos 9. Tugas dan fungsi kita ketika kita mampu menguatkan potensi lokal daerah kita yang bisa membuat orang, membuat busana kita terbantu. Dalam agama kita ibadah. Jadi tujuan Datuk ibadah. Tujuan Levi Andri ibadah. Tujuan Indra Mirzal ibadah. Nagari awak ko lepaskan. Nak ada embel-embel, nak ada latar belakang, nak ada pangkat-pangkat, tak ada kekuasaan, tidak ada itu jabatan. Karena itu adalah raso di antara awak ko dimiliki hubungan solidaritas, silaturahmi. Kenapa? Suatu saat awak kembalikan ke kampung awak. Barang saya ketinggi pangkat, mau jadi antu belaulah di dema mana pun. Kembali ke kampung, pasti orang kampung yang mantan awak ke kubu, ke sana awak. Tak mungkin orang dari Amerika apa yang nyanguk kemari. Jadi artinya raso itulah yang kita miliki. Siapapun orangnya, apapun konsekuensinya. Dan inilah yang kami harapkan di Datuk, supaya tidak membedakan, tidak mengkastakan, dan tidak membuat benang merah di antara kita ini, karena kita ini adalah satu atap Pauh 9, Kecamatan Kuranji, 9 Tapian, yang nantinya diisi oleh kaderisasi, seperti saya kutip daripada pandangan Marzuki Umar. Lahir kader-kader penerus generasi yang nantinya bahagian untuk menciptakan kondisi-kondisi untuk kepentingan Nagari awakku. Jangan lali lagi dilulantakkan dengan cara-cara prinsip-prinsip yang tidak pada tempatnya. Insya Allah kalau awaklah Saciuk Bayam Sanjang Wasi bisa membaca kondisi dan bisa menetralisir, tidak akan pernah ada di antara kita ini satu pendapat semua. Pasti ada berbeda. Kurun waktunya berbeda. Tapi ketika sudah ada solusi, kembali pada titah kita. Memang sesuatu itu, kalau kegiatan fokusnya, objeknya emergensi, cara mengundangnya Pak Herman Jamal juga emergensi. Karena ini dadakan, Pak RT saja dipanggil, tidak pakai surat resmi. Kalau orang emergensi, saya orang bencana, tidak ada 24 jam siap tampil. Kalau tidak, dia jadi ketua harian dan jadi sekretaris. Nah, ituin anak itu situasional. Ketika menjadi pengambil kebijakan suatu organisasi, siapkan waktu kita. Permukaan tempat posko dan poskamling Ramudo dan Dubalang Tapian di Nagari Pos 9 secara resmi kita laksanakan pemakaiannya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita bersama, ketua supaya sehat, semua baik ketua BMPM maupun ketua Forum Anak Nagari Pos 9 maupun ketua KAN sejalan Saciuk Bayam Sanjang Wasi untuk membina Nagari Pos 9. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.